Manchester United akhirnya berhasil meraih kemenangan setelah menelan 2 kekalahan beruntun di ajang Liga Inggris musim ini. The Red Devils yang bertemu dengan pesaingnya Newcastle United berhasil menang dengan skor 3-2. Bermain di Stadion Old Trafford, Kamis 16 Mei dini hari waktu Indonesia Barat, ini menjadi laga kandang terakhir Setan Merah di kandang mereka musim ini. Pada kesempatan itu juga, Manchester United mengucapkan perpisahan kepada beberapa penggawanya yang akan hengkang di akhir musim nanti. Yang pertama, ada nama Rafael Varane. Mantan bek Real Madrid itu akan meninggalkan Old Trafford setelah kontraknya habis pada musim ini. Bek veteran berusia 31 tahun itu bergabung dari Real Madrid pada musim panas 2021 seharga 34 juta pound sterling. Ia telah membuat 93 penampilan sejak tiba di Inggris. Namun di musim ini, Varane dirundung cedera yang kemudian membuatnya sering absen. Selain Varane, Anthony Martial juga dipastikan akan meninggalkan Old Trafford akhir musim ini. Pemain asal Prancis itu menjalani operasi pangkal paha pada bulan Januari yang membuatnya gagal masuk skuad utama Setan Merah di musim ini. Sang penyerang telah memainkan 19 pertandingan di semua kompetisi musim ini dan hanya berhasil mencetak 2 gol. Dengan kepergian beberapa pemain, Manchester United akan melakukan perombakan menyusul kedatangan dari Sir Jim Ratcliffe yang mengincar talenta baru menjelang musim 2024-2025. Namun sebelum itu, Setan Merah harus lebih dulu menyelesaikan musim dengan meraih kemenangan agar bisa tampil di kompetisi Eropa. Menurunkan pemain seadanya seperti saat melawan Arsenal, Manchester United yang dalam misi kebangkitan langsung tampil menyerang sejak menit awal. Bola tembakan Salto Casemiro di depan gawang pada menit ke-9 masih meleset dari sasaran. Newcastle balik mengancam 6 menit berselang. Bola sepakan jarak jauh Lewis Hall dapat diamankan oleh Andre Onana. Setengah jam pertandingan berjalan, Manchester United akhirnya memecah kebuntuan lewat aksi dari Kobbie Mainoo. Memanfaatkan umpan Diallo, Mainoo melepaskan bola sepakan menyusur tanah yang melesat masuk ke pojok kanan gawang Newcastle. Skor 1-0 untuk Manchester United menjadi hasil akhir babak pertama. Di babak kedua, Newcastle berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat Anthony Gordon. Newcastle hampir membalikan keadaan 2 menit berselang dari skema serangan balik. Namun, Sofyan Amrabat menjadi penyelamat Manchester United lewat tackle-nya dalam menghalau bola tembakan Alexander Isak. Manchester United kembali memimpin di menit ke-57. Kali ini, giliran Amad Diallo yang menorehkan nama di papan skor. Amad Diallo menyambar masuk bola muntah dari tendangan sudut dengan sepakan kerasnya di dekat garis kotak penalti. Newcastle nyaris menyamakan skor dari 2 peluang di menit ke-67. Namun, Andre Onana tampil gemilang dengan menepis tembakan keras Longstaff dan tandukan dari Joelinton. Manchester United menambah keunggulan di menit ke-83. Rasmus Højlund sukses menaklukkan Dubravka dengan bola sepakan mendatarnya. Newcastle United memperkecil ketertinggalan di masa injury time. Lewis Hall mendapatkan bola muntah dari sepak pojok di luar kotak penalti dan langsung menendangnya masuk ke gawang. Skor 3-2 untuk Manchester United menjadi hasil akhir pertandingan. Tambahan 3 poin membuat Manchester United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara Liga Inggris di bawah Newcastle dengan poin yang sama. Setelah pertandingan, Erik ten Hag melakukan pidato di tengah stadion Old Trafford. Ia berterima kasih kepada para fans dan berjanji akan mempersembahkan trofi Piala FA di akhir musim. Meski tampil babak belur di sepanjang musim, Manchester United masih punya kans meraih gelar di ajang Piala FA. Namun, lawan mereka di final bukanlah klub ecek-ecek. Setan Merah akan menantang Manchester City di final Piala FA di Stadion Wembley, Sabtu 25 Mei mendatang. Pertandingan derby Manchester di final Piala FA merupakan partai final ulangan seperti musim lalu. Pada final tahun 2023, Manchester City keluar sebagai juaranya. Ilkay Gundogan menjadi bintang kemenangan The Citizens dengan memborong 2 gol. Sejauh ini, Manchester United telah mengoleksi 12 trofi Piala FA. Mereka hanya kalah banyak dari Arsenal dengan 14 trofi. Kemenangan atas Manchester City di final Piala FA akan memastikan Manchester United tidak kering gelar dalam 2 musim beruntun. Usai musim lalu mengunci titel Piala Liga Inggris dan memastikan tiket Liga Eropa musim depan. Namun, banyak hal yang patut diwaspadai Setan Merah sebelum pertandingan final. Di antaranya, lini pertahanan Manchester United di musim ini yang dibilang sangat buruk. Absennya beberapa pemain andalan seperti Lisandro Martinez hingga Harry Maguire akan menjadi kerugian besar bagi Erik ten Hag. Namun, diharapkan para pemain ini bisa diturunkan di final Wembley mendatang.
Manchester United di bawah polesan Erik ten Hag cukup anjlok pada musim ini. Di tahun keduanya, The Red Devils bukannya moncer, namun malah panen rekor negatif. Kehilangan kesempatan mengejar juara Liga Inggris, tersingkir di fase grup Liga Champions, terdepak di Carabao Cup dan angkring di posisi 8 klasemen sementara Premier League adalah rangkaian kegagalan Manchester United di bawah besutan Erik ten Hag musim ini. Alhasil, ancaman pemecatan ten Hag terus mengemuka. Apabila Manchester United kembali gagal di final Piala FA nanti, bukan tidak mungkin pelatih asal Belanda itu tinggal menerima surat PHK dari Manchester United. Di sisi lain, Manchester City adalah tim terkuat di Inggris dalam 4 musim terakhir. The Citizens kini diambang juara Liga Inggris 4 kali berturut-turut. Jika di pertandingan terakhir melawan West Ham, pasukan Pep Guardiola mampu memetik 3 poin. Sejak kedatangan Pep Guardiola, Manchester City memang menjelma menjadi klub yang luar biasa. Puncaknya, mereka berhasil meraih treble musim lalu, termasuk mengalahkan Manchester United di final Piala FA. Selain itu, sederet pemain-pemain top seperti Erling Haaland, Kevin De Bruyne hingga Phil Foden juga akan kembali menjadi ancaman setan merah untuk bisa mengamankan gelar Piala FA.